ATM mati atau listrik padam, terus juga yang lain-lain terkait infrastruktur juga yang mengganggu kenyamanan ataupun aktivitas sehari-hari yang dapat memicu terhentinya aktivitas Anda pendengar, bisa silakan saja sampaikan di Halo RRI untuk edisi hari ini. Dan pendengar, kami informasikan juga untuk siaran kami kali ini bisa juga Anda saksikan melalui kanal YouTube kami di Pro 1 Palembang, atau juga Anda bisa mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda unduh di Play Store dan juga di App Store. Terkait penyampaian informasi tersebut bisa Anda sampaikan saat ini sampai di pukul 10 nanti, pilih akan hadir membersamai Anda. Silakan saja telepon di 0711369977 atau pendengar juga bisa meninggalkan pesan WhatsApp di 082179279090. Sembari kami menunggu kehadiran Anda pendengar via telepon dan juga via WhatsApp, kami akan menyampaikan beragam informasi yang terupdate ataupun terkini untuk Anda menemani aktivitas pagi hari ini. Pendengar, informasi pertama terkait libur kenaikan Yesus Kristus penumpang kereta api di Free 3 meningkat sangat signifikan. Informasi ini kami lansir langsung dari rri.co.id. pendengar. Momentum libur panjang yang bertepatan dengan hari kenaikan Yesus Kristus dimanfaatkan masyarakat untuk berpergian menggunakan transportasi kereta api. Selama masa angkutan libur, PT Kereta Api Indonesia Persero Divisi Regional 3 Palembang mencatat tingginya mobilitas penumpang di wilayah Sumatera bagian selatan. Periode angkutan tersebut berlangsung selama 6 hari, mulai dari Rabu 13 hingga Senin 18 Mei 2026. Dalam kurun waktu tersebut, Kereta Api Indonesia Divisi Regional 3 Palembang juga melayani sebanyak 31.272 pelanggan untuk berbagai daerah di wilayah Sumbaksel. Manajer Humas KAI di Free 3 mengoperasikan 3 perjalanan kereta api penumpang, yakni kereta api Raja Basa, kereta api Bukit Serilo, dan kereta api Sindang Marga. Pendengar, dari total pelanggan yang menggunakan jasa kereta api, tingkat okupansi tercatat mencapai hampir 44% dari total kapasitas tempat duduk yang disediakan sebanyak 21.696 kursi. Jumlah pelanggan pada masa libur tahun ini juga mengalami peningkatan yang sangat signifikan dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. KAI di Free 3 Palembang juga pendengar mencatat kenaikan penumpang sebesar 32% dibandingkan tahun lalu yang melayani 23.740 pelanggan. Peningkatan jumlah pelanggan juga dipengaruhi oleh bertambahnya kapasitas layanan kereta api. Kereta Api Indonesia juga menambah jumlah rangkaian pada kereta api Raja Basa menjadi 8 kereta ekonomi, serta menambah 1 kereta eksekutif pada rangkaian kereta api Sindang Marga. Stasiun Kertapati menjadi stasiun dengan volume terbesar dan juga tertinggi selama masa angkutan libur tersebut. Tercatat sebanyak 9.837 penumpang. Penumpang berangkat dari stasiun tersebut disusul stasiun Lubuk Linggau sebanyak 4.115 pelanggan dan juga stasiun Lahat sebanyak 2.178 pelanggan. Selain itu, stasiun Prabumuli melayani 1.787 pelanggan yang naik, sedangkan stasiun Muara Enim mencatat 1.731 penumpang selama periode libur panjang tersebut. Perusahaan ini juga melakukan inspeksi rutin sarana dan juga prasarana, pengawasan ekstra di titik rawan, serta meningkatkan kesiagaan personil keamanan yang berkolaborasi dengan TNI dan Polri demi memastikan perjalanan kereta api berlangsung aman, nyaman, lancar, dan juga tepat waktu. Pagi, Macerina. Pagi juga, Macesela. Tumben, ku datang pagi-pagi, ada apa ini? Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore kita dua pergi ke Macedesi kah? Kasian, kan dia ada sakit toh. Iyo, saya tahu, tapi bagaimana macam saya takut kah? Tak apa-apa. Kita hanya pergi jenguk Macedesi saja toh, duduk cerita-cerita. Kasih semangat dia toh supaya dia tidak stres. Tapi Macedesi itu kan dia divonis HIV tuh.
Makanya saya takut dekat-dekat, nanti ketong tertular lagi. Kok salah Mace Rina? Sini saya kasih tahu kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman. Ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Mace Desi, itu tidak akan tertular. Begitu kah? Berarti masih aman tuh Mace. Aman tuh Mace, ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV/AIDS bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang. Smartphone sudah jadi bagian dari hidup kita sehari-hari. Mulai dari chatting, kerja, sampai hiburan, semuanya ada di genggaman. Tapi pernah nggak sih kamu merasa gelisah saat ponsel nggak ada di tangan? Hati jadi nggak tenang saat baterai ponsel habis, sinyal hilang atau bahkan saat ponsel tertinggal. Itu bisa jadi tanda nomophobia, yaitu rasa takut atau cemas berlebihan ketika jauh dari smartphone. Penelitian menyebutkan banyak orang mengalami kecemasan ini, bahkan setara dengan rasa gugup di momen penting dalam hidup. Hal ini karena kita terbiasa selalu terhubung dengan pekerjaan, keluarga, hingga media sosial melalui ponsel dalam genggaman. Yuk mulai seimbangkan, luangkan waktu sejenak tanpa ponsel, berbicara langsung dengan orang terdekat, atau sekedar menikmati waktu sendiri. Ingat, dunia nyata juga butuh perhatian. Jangan sampai terlalu dekat dengan smartphone, membuat kita jauh dari kehidupan. Informasi dan inspirasi Terus satu. Masih bersama Anda, Halo RRI. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-17 lepas dari pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Kita masih di Halo RRI, sampaikan semua keluhan, masalah, informasi apapun di Halo RRI. Terkait apapun itu informasi yang bisa disampaikan, terkait infrastruktur yang ada di lingkungan para pendengar, atau mungkin seputar listrik mati dan PDAM padam, apapun itu yang mengganggu aktivitas sehari-hari dan dapat memicu aktivitas terhenti. Silakan saja diinfokan kepada kami di Halo RRI. Nanti akan kami sampaikan dengan dinas terkait untuk mendapat respon atau segera ditindaklanjuti. Pendengar, siaran kami kali ini juga bisa Anda dengarkan langsung melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda unduh di Play Store juga di App Store. Kami juga melakukan live streaming di kanal YouTube Pro 1 Palembang. Anda juga bisa menyaksikan siaran kami secara langsung. Dan kami juga mengundang Anda pendengar untuk dapat berpartisipasi bersama kami terkait apapun informasi yang bisa disampaikan di 0711369977 atau bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 082179279090. Masih kami akan hadirkan sembari kami menunggu kehadiran Anda di via telepon dan juga WhatsApp. Informasi-informasi terkini untuk Anda. Kalau tadi informasi terkait kereta api Indonesia, saatnya kami hadirkan informasi terkait tanah longsor di Sekayu, rusak akses jalan bantaran Sungai Musi. Informasi ini kembali kami lansir langsung dari rri.co.id pendengar. Tanah longsor terjadi di Jalan Laskar Jimbun, maksud kami,
Tanah longsor terjadi di Jalan Laskar Limbun, lingkungan 3 atau Jalan Laut, Kelurahan Soak Baru, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyu pada hari Minggu 17 Mei 2026 siang. Jadi peristiwa ini mengakibatkan kerusakan pada akses jalan dan juga mengancam sejumlah rumah warga di bantaran Sungai Musi. Kepala Pelaksana BPBD Musi Banyu Asin, Marco Susanto, memerintahkan tim melakukan untuk kaji cepat di lokasi kejadian. Tim BPBD juga bersama pihak kecamatan, kelurahan, perangkat RT RW, dan juga masyarakat turun ke lokasi untuk penanganan awal. Berdasarkan laporan warga pendengar, longsor terjadi sekitar pukul 11 siang akibat abrasi yang memicu erosi di tebing Sungai Musi. Longsor juga menyebabkan sebagian badan jalan mengalami kerusakan dengan panjang sekitar 60 meter dan lebar mencapai 3 meter. Selain merusak jalan, pendengar, satu unit warung di bantaran Sungai Musi juga mengalami kerusakan berat akibat longsor tersebut. Jadi kerugian material ditaksir sekitar 15 juta. Sebanyak 5 rumah warga yang berada dalam kondisi terancam longsor susulan karena jaraknya hanya sekitar 2 meter dari titik longsor tersebut. Setidaknya 6 kepala keluarga atau 25 jiwa terdampak dalam kejadian tersebut. Pendengar, warga dihimbau waspada terhadap kemungkinan longsor susulan. Ini langsung disampaikan oleh Kepala BPBD Musi Banyu Asin. Ia meminta masyarakat segera melapor ke BPBD apabila terjadi pergerakan tanah atau kondisi darurat lainnya. Karena saat ini warga terdampak masih bertahan di rumah masing-masing sambil menunggu perkembangan kondisi cuaca dan juga tanah di sekitar lokasi. Masyarakat terdampak juga berharap adanya relokasi rumah untuk menghindari risiko longsor susulan di kawasan bantaran Sungai Musi. Pernah dengar cerita yang belum tentu benar, tapi sudah terlanjur menyebar kemana-mana? Hati-hati, gosip itu kecil saat keluar dari mulut, tapi bisa jadi besar saat sampai ke telinga orang lain. Satu cerita yang ditambah-tambah bisa melukai, bisa merusak kepercayaan, bahkan menghancurkan hubungan. Ingat, gak semua yang kita dengar harus kita teruskan. Yuk, mulai dari diri sendiri, saring sebelum sharing. Kalau bukan fakta, lebih baik berhenti di kita saja. Karena menjaga ucapan itu, tanda kita menghargai orang lain. Stop bergosip, mulai bicara yang baik, dan sebarkan hal yang bermanfaat. Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada 2 jenis jejak digital yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan 2 faktor. Di malam yang sesunyi ini, aku sendiri, tiada yang menemani.
Adakah semua akan terulang? Adakah kisah cintaku yang seperti dulu? mungkinkah terulang kembali? Hanya dirimu yang ku cinta dan ku kenal di dalam hatiku, takkan pernah hilang bayangan dirimu untuk selamanya. Mengapa terjadi pada dirimu? Aku tak percaya kau telah tiada. Haruskah aku pergi tinggalkan dunia agar aku dapat berjumpa denganmu? Di malam yang sesunyi ini, aku sendiri, tiada yang menemani. Akhirnya kini ku sadari dia telah pergi, tinggalkan diriku. Adakah semua akan terulang? Adakah Kisah cintaku yang seperti dulu, mungkinkah terulang kembali? hanya dirimu yang ku cinta dan ku kenal di dalam hatiku, takkan pernah hilang bayangan dirimu untuk selamanya. Mengapa terjadi pada dirimu? Aku tak percaya kau telah tiada. Haruskah aku pergi tinggalkan dunia agar aku dapat berjumpa denganmu? Mengapa terjadi pada dirimu? Aku tak percaya kau telah tiada. Haruskah aku pergi tinggalkan dunia agar aku dapat berjumpa denganmu? Mengapa terjadi pada dirimu? Aku tak percaya kau telah tiada. Haruskah aku pergi tinggalkan dunia agar aku dapat berjumpa denganmu? Mengapa terjadi pada dirimu? Aku tak percaya kau telah tiada. Haruskah aku pergi tinggalkan dunia agar aku dapat. Halo Sobat RRI, ngomongin soal sepak bola, euforia menuju Piala Dunia 2026 makin terasa nih. Turnamen akbar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bahkan, edisi kali ini disebut-sebut sebagai yang paling megah sepanjang sejarah. Nah, tahukah kamu, ada beberapa fakta menarik di Piala Dunia 2026 ini. Ini bisa menjadi momen perpisahan dua legenda dunia, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Keduanya diprediksi tampil untuk terakhir kalinya di Piala Dunia, penutup era mega bintang sepak bola.
Selain itu, generasi baru juga siap unjuk gigi. Nama-nama muda seperti Lamine Yamal hingga Erling Haaland diprediksi bakal jadi bintang masa depan dan mencuri perhatian dunia. Piala Dunia 2026 akan menghadirkan format baru dengan 48 tim peserta. Artinya, pertandingan bakal semakin banyak, peluang kejutan juga makin besar. Persaingan pun dipastikan makin ketat. Tim-tim besar seperti Argentina, Prancis, Brazil, hingga Spanyol siap berebut gelar juara. Tapi jangan salah, tim tuan rumah juga bisa jadi kuda hitam yang mengejutkan. Sobat RRI, Piala Dunia bukan cuma soal pertandingan, tetapi juga tentang cerita, sejarah, dan momen yang menyatukan dunia. Jadi, kamu tim mana nih di Piala Dunia 2026? Stay tune terus ya di RRI, karena kami akan terus hadir dengan informasi menarik seputar dunia olahraga, khususnya Piala Dunia 2026. Informasi dan inspirasi terus satu. Masih bersama Anda, Halo RRI. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-30 lepas dari pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Kita masih di Halo RRI, sampaikan semua masalah, keluhan maupun informasi Anda lewat Halo RRI. Apapun itu bisa Anda sampaikan, informasi akan kami sampaikan kembali ke dinas terkait untuk segera ditindaklanjuti. Misalkan seperti listrik mati ataupun listrik padam dan juga infrastruktur lainnya yang mungkin mengganggu aktivitas sehari-hari para pendengar, silakan saja disampaikan bersama kami di Halo RRI untuk edisi pagi hari ini. Dan pendengar, kami informasikan juga untuk siaran kami kali ini bisa Anda langsung saksikan di kanal YouTube kami di Pro 1 Palembang, atau Anda juga bisa mendengarkan lewat aplikasi RRI Digital yang bisa Anda unduh di Play Store dan juga di App Store. Pendengar, kami juga masih menantikan kehadiran Anda untuk bergabung bersama kami di 0711369977 atau bisa juga di via WhatsApp kami di 082179279090. Masih kami akan hadirkan informasi sembari kami menunggu kehadiran Anda pendengar di via telepon dan juga di pesan WhatsApp Anda. Pendengar, informasi selanjutnya terkait pemerintah Kota Palembang bentuk tim percepatan pengendalian banjir. Informasi ini kami lansir langsung dari rri.co.id. Pendengar, Wali Kota Palembang tentunya, sebelum kita ke informasi, kita angkat telepon terlebih dahulu. Sepertinya sudah ada yang mau bergabung bersama kita untuk menyampaikan informasi terkait yang akan disampaikan. Selamat pagi, Halo RRI. Selamat pagi Mbak Peli. Selamat pagi kembali, dengan siapa di mana? Dengan Pak Azhari di Sekayu. Pak Azhari di Sekayu. Pak Azhari di Sekayu, ada informasi apa yang mau disampaikan di Halo RRI? Tadi kan sekitar jam 6 tadi kan semua sinyal di Sekayu kan semuanya mati total itu Bang Peli. Oke, jam 6 pagi ya hari ini? Iya. Terus kendalanya? Jadi kan semua kan di Sekayu kan tidak bisa mengebel kan, tidak bisa menelepon. Oke, ini jaringannya hilang. Ya jelas. Tidak bisa mengakses internet dan juga telepon ya? Iya, nah, sekarang kan baru ada sinyal. Oh, sekarang baru ada. Iya. Berarti sekitar 3 jam ya? Iya. 3 jam hilang sinyal di daerah Sekayu dan sekitarnya. Ada lagi yang mau disampaikan? Tidak ada lagi. Oke, jadi harapannya untuk hal tersebut tidak terjadi lagi ya? Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Azhari di Sekayu ya. Mohon maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Azhari di Sekayu ya, Musi Banyu Asin, menyampaikan jam 6 tadi, tepatnya di hari ini 20 Mei 2026, sinyal hilang total dari pukul 6 hingga pukul 9 pagi, dan harapannya tidak terjadi lagi ya dengan hal tersebut. Nanti informasinya kami akan sampaikan, kami akan teruskan ke dinas terkait nantinya yang lebih berwenang untuk menanggapi
hal tersebut untuk bisa ditindaklanjuti. Terima kasih Pak Azhari. Masih kami nantikan kehadiran Anda pendengar di 0711369977 atau bisa juga di WhatsApp kami di 082179279090. Pendengar, kami masih akan hadirkan informasi untuk Anda sembari kami menunggu kehadiran Anda di via telepon dan juga WhatsApp. Informasi terkait pemerintah Kota Palembang bentuk tim percepatan pengendalian banjir. Informasi ini kami lansir langsung dari rri.co.id. Pendengar, Wali Kota Palembang Ratu Dewa memastikan segera membentuk tim percepatan tindak lanjut putusan PT-UN terkait pengendalian banjir dan pemulihan lingkungan hidup. Langkah ini diambil untuk memperkuat koordinasi dan juga lintas organisasi perangkat daerah dalam penanganan banjir di Palembang. Pembentukan tim tersebut juga menindaklanjuti putusan dari PT-UN nomor 10 dengan nomor sebagainya tentang pengendalian banjir dan juga pemulihan lingkungan hidup Kota Palembang. Terus putusan ini juga memuat 5 kewajiban maksud kami dalam pemerintah daerah dalam pengolahan lingkungan dan juga pengurangan risiko banjir. 5 poin utama putusan meliputi penyediaan ruang terbuka hijau sebesar 30% dan juga pengembalian fungsi rawa konservasi. Selain itu juga pemerintah juga diminta untuk memperbaiki drainase, menyediakan kolam retensi, pengolahan sampah dan juga posko banjir untuk bencana banjir. Keputusan pembentukan tim panitia juga disampaikan usai audiensi bersama dengan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Sumatera Selatan di Rumah Dinas Wali Kota pada Senin 18 Mei 2026. Ratu Dewa juga menilai seluruh program penanganan banjir perlu berjalan terintegrasi agar hasilnya lebih optimal. Setelah itu, Ratu Dewa juga mengatakan pembentukan tim percepatan akan memudahkan sinkronisasi program anti-iritansi, serta pemerintah Kota Palembang juga memastikan seluruh progres penanganan lingkungan juga dapat diketahui masyarakat secara terbuka. Pemerintah Kota Palembang juga mengklaim telah menjalankan sejumlah poin putusan PT-UN secara bertahap, salah satunya melalui penambahan kolam retensi dan juga normalisasi drainase di kawasan rawan genangan air. Selain itu, pemerintah Kota Palembang juga melanjutkan pemeliharaan daerah aliran Sungai Bendung pada tahun ini. Program tersebut juga diharapkan tentunya untuk mampu mengurangi genangan di beberapa wilayah padat penduduk. Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Sumatera Selatan, Ersya Hairunisa Suhada, mengapresiasi langkah pemerintah Kota Palembang tersebut untuk membentuk tim percepatan. Karena menurutnya keberadaan tim tersebut akan memperjelas pengawasan dan juga pembagian tugas di lapangan. Dengan dibentuknya tim tersebut, pengawalan terhadap isu lingkungan dapat berjalan lebih cepat, transparan, dan juga dia juga berharap percepatan penanganan alih fungsi rawa dan juga perluasan ruang terbuka hijau segera terrealisasi. Mau kemana pagi-pagi gini? Mau donor darah. Kamu gak takut? Ya ngapain takut kali? Justru kan aku tambah sehat kalau rutin donor darah. Kok bisa? Diambil darahnya kok jadi sehat? Ngaco ya kamu? Yang ngaco itu kamu. Kamu tahu nggak? Fungsi donor darah itu banyak. Salah satunya bisa membakar kalori, menurunkan resiko kanker, dan lain sebagainya. Terus juga, kalau kita donor darah, kita juga bisa membantu sesama kita. Karena setetes darah kita itu berarti untuk mereka yang membutuhkan. Oh gitu. Aku ikut donor bareng deh. Tunggu bentar ya, aku ganti baju dulu. Mandi! Mendonorkan darah berarti kita telah menolong sesama untuk hidup. Setetes darah kita berarti bagi mereka. Selamat Hari Palang Merah Indonesia. Gara-gara corona, semua jadi susah. Jualan susah, yang beli sedikit. Tapi itu kemarin, sebelum ada gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia. Ibu lagi ngomong sama siapa sih? Pengen kasih tahu ke orang-orang itu loh, Nak. Program pemerintah yang satu ini itu benar-benar membantu usaha kecil kayak kita ini supaya bisa bangkit dari keterpurukan gara-gara si Covid.
Kamu nggak lihat itu di IG? Wong Pak Gubernur yang ngendos jualan ibu kok. Ngendorse, Bu. Ya gitulah deh pokoknya. Tapi emang bener, Bu. Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia ini dirancang oleh pemerintah untuk membantu para UMKM agar berhasil loh melalui masa sulit di tengah pandemi, Bu. Nah, ini juga sekaligus agar masyarakat kita mencintai dan menggunakan karya anak bangsa. Wah, kok gitu ngobrol ya? Ibu kan lagi goreng pempek. Wah, kosong pempekku. Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi. Ya, harapan dari keluarga, kami satu menyayangkan sampai kejadian seperti ini, berharap ada efek jerah dan pertanggungjawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain. Kalau terjadi ke keluarga kita bagaimana? Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau putri Anda. Kanal informasi dan inspirasi Terus satu. Masih bersama Anda, Halo RRI. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih di Halo RRI, maksud kami. Sampaikan semua keluhan, masalah, apapun informasi Anda lewat Halo RRI. Dan kita sudah memasuki di menit ke-41 lepas dari pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Kami juga mengajak Anda pendengar untuk bergabung bersama kami di 0711369977 untuk via telepon, dan juga bisa meninggalkan pesan WhatsApp Anda di 082179279090. Sampaikan semua masalah, keluhan apapun, informasi Anda lewat Halo RRI terkait apapun itu, infrastruktur atau segala sesuatu yang mungkin dapat menghambat kegiatan sehari-hari para pendengar, untuk bisa kami atasi atau bisa kami teruskan ke dinas terkait untuk segera ditindaklanjuti dan mendapatkan langsung jawaban. Pendengar, kami masih akan menghadirkan informasi-informasi untuk Anda terkait informasi terkini sembari kami menunggu kehadiran Anda untuk bergabung bersama kami untuk menyampaikan segala informasinya. Informasi terkait pemerintah Kota Palembang perketat pengawasan sampah liar, denda sampah 500.000. Informasi ini kami lansir langsung dari rri.co.id. Pemerintah Kota Palembang menyiapkan langkah tegas terhadap pelanggar aturan pembuangan sampah sembarangan. Pemerintah kota juga membuka kemungkinan penjemputan paksa bagi warga yang mangkir dari panggilan petugas. Langkah tersebut juga diterapkan melalui Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2026 tentang pengolahan sampah ramah tangga. Pemerintah Kota Palembang juga membentuk satuan atau satgas khusus untuk mengawal penerapan aturan tersebut. Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan juga Kesejahteraan Rakyat Setda Palembang, Sulaiman Amin, mengatakan sosialisasi aturan ini terus dilakukan kepada masyarakat karena menurutnya aturan tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran warga dalam menjaga kebersihan lingkungan. Untuk mendukung penegakan aturan tersebut, pemerintah Kota Palembang juga membentuk satgas yang melibatkan camat dan lurah di seluruh wilayah. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang ditunjuk sebagai ketua satgasnya. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang Ahmad Mustain menjelaskan pelanggar dapat dikenakan sanksi administratif maupun sanksi sosial. Denda yang diterapkan berkisar 100 hingga 500 ribu rupiah. Jika pelanggar tidak mampu membayar denda, maka wajib membersihkan sendiri sampah di lokasi pelanggaran. Sanksi sosial yang diterapkan untuk memberikan efek jerah kepada masyarakat yang berbuat hal tersebut. Pemerintah kota juga menyiapkan prosedur penindakan berdasarkan laporan masyarakat yang juga masuk ke kanal pengaduan. Setelah laporan diverifikasi, petugas akan memanggil pelanggar untuk menjalani pemeriksaan terkait
yang sudah dilakukan. Mustain juga menegaskan pelanggar yang mengabaikan maksud kami 3 kali surat panggilan akan dijemput paksa Satpol PP. Langkah tersebut juga dilakukan untuk memastikan aturan berjalan efektif di lapangan. Jadi saat ini Kota Palembang juga memiliki sekitar 180 titik TPS resmi yang dapat dimanfaatkan masyarakat. Namun, petugas masih menemukan 177 titik TPS liar di sejumlah jalan protokol dan juga kawasan pemukiman. Pemerintah Kota Palembang juga akan terus memperbanyak pemasangan kamera pengawas titik rawan pembuangan sampah liar tersebut, karena kamera tersebut juga dapat digunakan untuk memantau aktivitas pelanggaran maksud kami secara langsung. Sejak aturan mulai disosialisasikan pada Jumat 15 Mei 2026 beberapa hari yang lalu, sejumlah laporan masyarakat sudah diterima pemerintah. Seluruh laporan kini masih dalam proses verifikasi sebelum dilakukan pemanggilan resmi terhadap pelanggar yang melakukan hal tersebut. Yeay, yang bentar lagi lulus kuliah. Yoi. Abis kuliah mau kemana nih? Jakarta lah, cari kerja. Gak balik ke kampung? Ngapain? Enakan kerja di Jakarta, di kota, duitnya banyak. Itu dulu. Yeay, yang bentar lagi lulus kuliah. Yoi. Abis kuliah mau kemana? Balik kampung aja. Gak cari kerja ke kota atau ke Jakarta gitu? Ayeman di kampung, enak ngapa-ngapain udah tahu, bisa gali potensi lagi, bisa majuin kampung sendiri kan. Nah, ini baru anak zaman now. Yuk guys, wayahe, balik desa, bangun desa. Gagal lagi. Belum bisa dapat pinjaman ya? Ya sudah Pak, kita usaha lain saja. Susah Bu, zaman pandemi kayak gini, mau bisnis apa-apa susah. Udah dipecat, nganggur, mau usaha apa lagi coba? Pengen nyerah aja rasanya Bu. Sabar Pak. Seberat apapun kita harus optimis dalam menghadapi masa depan. Ini Pak, Putra kemarin tuh membantu ibu jualan beras lewat handphone. Jualan lewat handphone? Memang bisa ya Bu? Alhamdulillah Bu. Sedikit demi sedikit, Bapak sudah ada pemasukan. Iya Pak. Zaman sekarang jualan lewat handphone ada untungnya juga ya Bu? Syukurlah Pak. Zaman sekarang sebenarnya jalan usaha makin banyak loh. Tinggal kita yang optimis untuk bangkit Pak. Bu, ini ada pembeli lagi nih. Bentar ya, Bapak chat dulu. Iya Pak. Bangkit, hadapi semua persoalan yang ada. Kita bangsa yang tangguh. Ada banyak cara Tuhan menghadirkan cinta. Mungkin engkau adalah salah satunya. Namun engkau datang di saat yang tidak tepat. Cintaku telah dimiliki. Inilah akhirnya harus ku akhiri. Sebelum cintamu semakin dalam. Maafkan diriku memilih setia. Walaupun ku tahu cintamu lebih besar darinya. Maafkanlah diriku tak bisa bersamamu. Walau besar dan tulusnya
cintamu. Takkan mungkin untuk membagi cinta tulusku, dan aku memilih setia. Inilah akhirnya harus ku akhiri, sebelum cintamu semakin dalam. Maafkan diriku memilih setia, walaupun ku tahu cintamu lebih besar darinya. Seribu kali logikaku untuk menolak, tapi ku tak bisa bohongi hati kecilku. Bila saja diriku ini masih sendiri, pasti ku akan memilih, akan memilihmu. Inilah akhirnya harus ku akhiri, sebelum cintamu semakin dalam. Maafkan diriku memilih setia, walaupun ku tahu cintamu, walaupun ku tahu cintamu lebih besar darinya. Masih bersama Anda, Halo RRI. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Di menit ke-52 lepas dari pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat, kita masih di Halo RRI, sampaikan semua keluhan, masalah, ataupun informasi Anda lewat Halo RRI. Dan juga kami informasikan siaran kami kali ini bisa Anda saksikan juga di kanal YouTube kami di Pro 1 Palembang, atau pendengar juga bisa mendengarkan langsung melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda unduh di Play Store dan juga di App Store. Pendengar, kami juga masih menantikan kehadiran Anda di durasi sekitar 8 menit lagi. Silakan dimanfaatkan untuk berbincang-bincang bersama kami terkait informasi apapun yang terjadi di lingkungan sekitar Anda di 0711369977, atau pendengar juga bisa meninggalkan pesan WhatsApp di 082179279090. Masih kami akan hadirkan informasi terakhir di Halo RRI untuk edisi pagi hari ini. Sembari kami masih menunggu juga kehadiran Anda untuk bergabung bersama kami di via telepon dan juga di WhatsApp. Informasi terkait Rumah Sakit Muhammad Usin kembangkan layanan stem cell modern. Informasi ini kami lansir langsung dari rri.co.id. Pendengar, Rumah Sakit Muhammad Usin Palembang resmi meluncurkan layanan stem cell atau terapi sel punca. Layanan kesehatan modern tersebut juga diperkenalkan di Geraha Eksekutif Rumah Sakit Muhammad Usin Palembang pada hari Selasa 19 Mei 2026, atau tepatnya di hari kemarin ya. Direktur Utama Rumah sakit tersebut, Siti Halimah, mengatakan terapi stem cell tersebut dimanfaatkan
Memanfaatkan maksud kami sel punca untuk memperbaiki jaringan tubuh. Terapi tersebut juga digunakan untuk membantu penanganan penyakit ortopedi dan gangguan degeneratif. Menurutnya, layanan stem cell terbatas di Indonesia masih terbatas di Indonesia karena kehadiran layanan tersebut juga diharapkan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Sumatera Selatan. Siti Halimah juga menegaskan Rumah Sakit Muhammad Hussein juga terus melakukan transformasi pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Rumah sakit ini juga ingin menjadi fasilitas kesehatan yang nyaman dan juga dipercaya oleh pasien. Rumah Sakit Muhammad Hussein terus berupaya melakukan transformasi pelayanan agar tidak hanya menjadi rumah sakit yang dibutuhkan masyarakat, melainkan pelayanan yang ramah dan juga profesional menjadi prioritas utama bagi rumah sakit ini. Dia juga menambahkan untuk fasilitas pelayanan eksekutif di Geraha Eksekutif tersebut, gedung ini memiliki 7 lantai pelayanan kesehatan modern bagi pasiennya. Meski begitu, pelayanan pasien BPJS juga tetap menjadi perhatian utama rumah sakit tersebut. Pasien BPJS hingga kini masih mendominasi layanan kesehatan di Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang. Wakil Ketua TPPKK Sumsel Fauziah Mawardi Yahya mengapresiasi hadirnya layanan stem cell di Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang ini. Ia menilai untuk perkembangan teknologi kesehatan membawa dunia medis semakin maju. Sangat diapresiasi atas kehadiran layanan stem cell di Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang ini. Beliau juga berharap tentunya masyarakat semakin memahami manfaat terapi sel punca yang aman dan juga profesional yang sudah diterapkan oleh Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang. Pendengar, informasi tadi sekaligus menjadi informasi terakhir di Halo RRI untuk edisi hari ini 20 Mei 2026. Jangan lupa untuk saksikan terus dan juga dengarkan selalu Halo RRI hanya di Pro 1 RRI Palembang setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat pada pukul 9 pagi hingga 10 siang waktu Indonesia Barat. Akhirnya saya Pilih Makomi dan juga Esi Armisi pamit dari ruang dengar Anda menutup seluruh rangkaian di program Palembang pagi ini. Terima kasih, selamat menjalankan aktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda ikuti Halo RRI. Terima kasih untuk partisipasi Anda. Halo RRI. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Gara-gara corona, semua jadi susah. Jualan susah, yang beli sedikit. Tapi itu kemarin, sebelum ada gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia. Ibu lagi ngomong sama siapa sih? Pengen kasih tahu ke orang-orang itu loh, Nak. Program pemerintah yang satu ini itu benar-benar Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Ayah, Ya, kenapa dek? merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah? Aduh, maaf dek, kita kan takut terlambat. Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya. Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan. Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz.